Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa, penonton channel YouTube Pesan Kreatif yang budiman, apa kabar? Saya doakan semoga Anda sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Air adalah sumber kehidupan, di mana peran air dalam penggerakan siklus kehidupan sangat signifikan dalam perjalanan waktu dan kearifan lokal yang ada. Perjalanan waktu mengikis alam semesta ini sehingga meninggalkan pembuktian bahwa entitas dan aktivitas masyarakat Liang Mandalay membuktikan kajian arkeolog itu pernah ada. Seiring waktu perkembangan dan pertumbuhan berbagai ilmu pengetahuan, sehingga dari pengetahuan itu sendiri, manusia melakukan penelitian sains dan fiksi. Perkembangan sains dan fiksi sehingga dapat memecahkan kajian-kajian masa lalu yang disebut dengan Djellandi atau legenda aktif yang menguak peradaban kehidupan masa lampau. Konten video saya kali ini mengulas tentang bukti yang tidak terbantahkan dari kajian arkeolog dan pakar antropologi terkemuka saat ini. Video ini akan mengajak permisa yang sedang menonton visualisasi ini untuk terlibat dalam kajian manusia dan antropologi etnis Gayo. Catatan prasejarah telah membuktikan penemuan fosil manusia di situs Loyang Mandalay membuktikan bahwa manusia sudah beraktivitas 8.000 tahun yang lalu. 8.000 tahun yang lalu diperkirakan pada akhir zaman batu tua atau disebut dengan Paleolitikum. Hasil uji laboratorium pada aktivitas debu dari sampel fosil yang ada pada hasil ekskavasi situs Loyang Mandalay membuktikan akurasi aktivitas fosil pada zaman batu pertengahan atau pada zaman Mesolitikum, yaitu antara 8.000 sampai 7.000 tahun yang lalu. Pada zaman batu pertengahan, ras Austronesiaid yang kemudian berasimilasi dengan Austronesia telah berimigrasi ke daratan Pulau Rujah atau yang dinamai saat ini Pulau Sumatera untuk merintis kehidupan. Adapun masa tersebut diperkirakan antara 12.000 tahun yang lalu. Rumpun Austronesia ini berimigrasi ke daratan tinggi Gayo yang ada di situs Loyang Mandalay diperkirakan sekitar 8.000 tahun yang lalu. Lantas bagaimana arkeolog membuktikan kajian dan aktivitas manusia prasejarah di masa lampau itu? Pembuktian hasil uji laboratorium dengan aktivitas debu pada ekstras DNA, kemudian laboratorium menghasilkan aktivitas mikro yang dapat pada sampel fosil yang ada. Kemudian arkeolog dan antropolog mengidentifikasi pada artefak yang ada. Adapun artefak tersebut berupa tembikar dan pecahan batu seperti kapak yang dipergunakan pada aktivitas masyarakat prasejarah. Pada pecahan tembikar, kendi-kendi kecil terdapat ukiran-ukiran dan olesan. Ukiran-ukiran tersebut berciri budaya Hoaben. Budaya Hoaben merupakan budaya prasejarah sesuai kajian antropologi. Situs pertama ditemukan oleh arkeologi ini berada di lereng bukit Desa Mandalay. Situs ini berada di kaki bukit dengan ketinggian 5 meter di atas permukaan tanah. Permukaan gua ini menghadap ke selatan, berjarak 500 meter dari sumber air Danau Laut Tawar. Mengenai jarak sumber air ini, para arkeolog sepakat bahwa pada masa lalu jarak tersebut dapat lebih dekat dari posisi yang saat ini. Namun kian menjauh yang diakibatkan oleh erupsi Danau Laut Tawar dari masa ke masa proses alam ribuan tahun yang lalu.
Sederet dengan situs loyang Mandalay, juga ditemukan 4 gua yang lain berbujur ke arah tenggara. Selain situs loyang Mandalay, sejauh 1,3 km terdapat pula Gua Ujung Karang yang merupakan situs penemuan berbagai artefak penting dalam pengungkapan kehidupan manusia prasejarah di daratan tinggi Gayo ini. Dalam proses ekskavasi yang dilaksanakan berhasil ditemukan beberapa kerangka manusia prasejarah di kedalaman 60 cm dan peninggalan lainnya yang diperkirakan berumur ribuan tahun yang lalu. Setelah Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh merilis sebuah film dokumenter dengan judul Asal Mula Orang Gayo, kini menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa fosil kerangka manusia yang ditemukan di situs loyang Mandalay adalah nenek moyangnya orang-orang Gayo, atau disebut dengan Homo gayoensis yang merupakan rumpun Austronesia. Kalau bicara tentang DNA orang-orang Mongoloid yang berbudaya Austronesia itu sama dengan DNA ada pembauran dengan DNA sebelumnya dengan ras Australomelanesid, dan juga DNA orang-orang ini itu sama dengan DNA orang Gayo. Jadi mau tidak mau adalah kerangka yang ditemukan di loyang Mandalay itu adalah nenek moyangnya orang Gayo. Adapun ras Austronesia sendiri adalah asal-usul manusia yang ada di belahan Asia Tenggara, yaitu Filipina, Taiwan, Indonesia, dan Thailand. Austronesia yang merupakan asimilasi ras dari Austromelanesid dengan ras Mongoloid. Yang keduanya adalah rumpun ras yang mendominasi masyarakat benua Asia ini. Sejak ribuan tahun yang lalu, rumpun Austronesia ini sudah berinteraksi dengan budaya prasejarah dan kearifan lokal yang ada pada daratan tinggi Gayo. Peninggalan artefak dan tradisi masyarakat merupakan cerminan waktu yang dapat mengembalikan kita untuk menginvestigasi peristiwa masa lampau. Karakteristik orang Gayo mencerminkan kematangan dari proses itu. Hasil dari proses genetika itu dapat dilihat dari cultural activity human. Homo gayoensis meliputi beberapa kabupaten di Pulau Sumatera ini, dan demografisnya merupakan jalur bentang punggung Pulau Sumatera. Adapun identifikasi DNA Austronesia yang teridentifikasi leluhur-leluhur nenek moyang manusia daratan tinggi ialah genetika Austronesia. Sekitar 300 tahun sebelum Masehi, terjadilah imigrasi Melayu muda yang rasnya merupakan asimilasi Austromelanesid menempati pesisir Malaka. Fase itu terus berlangsung selama 2400 tahun lamanya. Pada masa itu pula, Pulau Sumatera ini disebut dengan nama rujak, Samatra, atau Pulau Rempah. Lantas ketika dokumenter pembuktian artefak dan fosil peninggalan prasejarah, juga berbagai penemuan benda cagar budaya ini, bagaimana dengan masyarakat Pulau Sumatera ini yang sudah bercampur baur sehingga masing-masing dapat mengklaim bahwa tempat mereka tinggal adalah warisan leluhurnya? Itu sudah pasti tidak salah lagi, karena itu kita perlu membaca sejarah dan menyelami proses perkembangan peradaban masa lalu. Kita adalah bangsa Indonesia, tidak perlu terpecah belah dengan fanatisme atau egoisme status sosial. Yang perlu Anda ketahui, Pulau Sumatera ini mengalami dua fase asimilasi yang tercatat dalam catatan sejarah. Yang harus saya perjelaskan pemahaman sejarah dan prasejarah agar pemirsa penonton video ini tidak terjadi kesalahpahaman dan kecemburuan sosial dari status nenek moyangnya.
Apa itu prasejarah? Zaman prasejarah dapat dikatakan bermula pada saat pembentukan alam semesta, namun umumnya digunakan untuk mengacu kepada masa di mana terdapat kehidupan di muka bumi, di mana manusia mulai hidup. Dan sejarah. Zaman sejarah adalah zaman di mana manusia telah mengenal tulisan hingga mereka telah mencatat segala aktivitas, agama, kepercayaan, ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya. Simulasi pertama diperkirakan 2000 tahun yang lalu, ketika bangsa Asia berdatangan dari daerah entah berantah mendominasi Pulau Sumatera ini. Dan pada masa itu diperkirakan sampai pada masa kerajaan Melayu tua di Pulau Sumatera dan bujur daratan Malaysia saat ini, atau di Jawa bertepatan pada masa kerajaan Majapahit. Kemudian terjadilah asimilasi terbesar pada masa kerajaan Darussalam, atau tepatnya runtuhnya Sriwijaya, kisaran tahun dan tepatnya 1509 sampai 1636 Masehi. Dan pada waktu itu lebih kentalnya berlaku asimilasi di wilayah pesisir, terutama ujung Pulau Sumatera Raya ini, yaitu dikenal dengan nama Aceh Darussalam. Aceh itu sendiri sangat multikultural sampai saat ini, hingga provinsi Aceh memiliki kekayaan kultur. Multikultural itu sendiri dapat dilihat dari karakteristik masyarakatnya. Hanya yang membedakan secara identitas kultur pada etnis Gayo. Kultur etnis Gayo sangat berkaitan erat dengan budaya Hwaben yang dikemukakan oleh Dr. Ketut Wiratnyana, Kepala Balai Kajian Arkeologi Sumatera Utara. Karena itu pula, hanya etnis Gayo yang dapat mengklaim leluhur mereka yang telah berinteraksi 8.000 tahun yang lalu di Loyang Mandalay. Loyang Mandalay, teka-teki yang terpecahkan dari bukti peradaban prasejarah itu pernah ada. Saya Ali Asral OS mengakhiri ocehan konten ini di hadapan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.